Setelah chapter kemarin yaitu 1047, Luffy menunjukkan kekuatannya di depan Kaido dengan memperbesar tangannya hingga segede Onigashima. Namun ia harus menyingkirkan Pulau Onigashima dari hadapannya agar tidak hancur serta nakamanya yang ada di dalamnya bisa selamat. Nah, Luffy menyuruh Momo untuk menyingkirkan Pulau Onigashima dari hadapannya dan Kaido hanya bisa melihatnya. Dan di chapter kali ini kita akan melihat kelanjutan bagaimana Momo bisa menyingkirkan Onigashima serta bagaimana cara Kaido melawan Luffy yang tangannya segede Pulau Onigashima. Pada chapter 1048 kali ini mendapatkan judul 20 tahun yang mengacu pada kejadian 20 tahun yang lalu serta ngenteninya pahlawan yang akan membebaskan negeri ini setelah rakyat Wano dijajah oleh Kaido selama 20 tahun lamanya. Nah, pada cover kali ini nampaknya orang yang menyusup di Pulau Whole Cake Island adalah dua anak Judge yang menyelamatkan keluarganya dari penelitian untuk mengetahui kekuatan mereka. Scene dimulai ketika aura Haki begitu terasa di langit Pulau Onigashima di mana Luffy bersiap menjotos Kaido, namun sepertinya Momonosuke tidak punya pilihan lain untuk memindahkan Onigashima ke tempat yang aman. Dan selain itu ia juga berjanji kepada ibunya untuk membangkitkan klan Kozuki guna menyelamatkan negeri Wano. Sementara itu, Kaido yang melihat tangan raksasa Luffy yang dilapisi haki segede Onigashima tanpa rasa takut sebagai lawannya, ia bercerita sambil merubah dirinya menjadi naga api yang amat sangat panas. Apa kau tahu topi jerami? 20 tahun yang lalu pahlawan negeri ini terbakar hingga mati. Sejak negeri ini menjadi negeri tanpa hukum, apakah pahlawan yang ditunggu-tunggu negeri ini selama 20 tahun itu kalian? Lalu Kaido menjadi naga yang super panas seperti besi yang dipanaskan dan memerah. Apapun yang ada di dekatnya atau yang bersentuhan akan meleleh seperti tanduk pada Pulau Onigashima sekarang. Serta tangan Luffy yang menggocek tubuh Kaido juga ikut kepanasan. Kaido mengatakan lagi, aku tak akan lari dengan ini. Kau tahu Luffy, kau tak akan bisa menurunkan tangan kananmu karena tanganmu akan meleleh dan lenyap. Tak akan kubiarkan itu terjadi, Kaido. Kakek Iyo sudah mengajariku menyerang tanpa menyentuh, teknik yang disebut haki di luar negeri Wano. Maka kami di sini mengenalnya sebagai Ryuo. Dan akan kukirimkan kau ke dasar neraka. Luffy menggunakan jurus baru Bajrangan dan Kaido juga tak mau kalah. Ia menggunakan jurus kain hake. Terlihat tubuh naga Kaido membesar menyamai tangan Luffy dan membuka mulutnya di waktu yang bersamaan. Luffy mendekat dengan tinju raksasanya dan bentrokan hebat terjadi menggunakan haki raja tanpa ada yang bersentuhan, dan Luffy bahkan menutup matanya dengan tangan kirinya guna melindungi diri dari gelombang kejut yang begitu gede. Beralih ke dalam Onigashima, terlihat Usopp sedang merasa bersalah karena telah menjatuhkan Kinemon dan Kiku yang memintanya untuk bernafas dan tetaplah hidup. Sementara itu di belahan lain Onigashima, para samurai berbondong-bondong meminta tolong kepada Luffy untuk mengalahkan Kaido. Sementara Kawamatsu hanya bengong melihat apa yang telah terjadi 20 tahun yang lalu ketika Oden tewas di tangan Orochi. Ketika itu Kawamatsu, Kinemon serta yang lainnya melarikan diri dari bawahan Kaido serta menuju ke tempat Momonosuke berada untuk menyelamatkannya. Kaido yang mendengar bahwa Oden mempunyai anak, ia segera pergi untuk menyelesaikannya. Ternyata gerombolan samurai menghalangi Kaido menuju tempat Momo berada. Namun dengan kanabonya Kaido menggeprek mereka dengan mudahnya. Karena sekarang tersisa 4 daimyo yang ada di hadapan Orochi dan Kaido, di mana mereka disuruh untuk memilih bergabung atau perang, yang tentu saja mereka memilih untuk perang. Namun sepertinya keadaan begitu kacau di mana tempat telah menjadi lautan api. Para samurai terus berdatangan dan menyerukan bahwa shogun kami tetaplah keluarga Kozuki. Untuk mengakhiri secepatnya, Kaido mengeluarkan nafas apinya dan membakar semua yang ada di depannya. Orochi yang menyaksikan ini hanya bisa tertawa. Setelah kejadian itu, nampaknya Kaido sudah benar-benar menguasai negeri Wano. Terlihat jelas anak buah Kaido membawa paksa orang-orang yang akan dipekerjakan secara paksa untuk membangun pabrik senjata. Setelah pabrik berproduksi, nampaknya berdampak buruk pada situasi alam yang sangat tidak mendukung untuk hidup. Kekeringan di mana-mana, air yang terkontaminasi dengan limbah pabrik, serta rakyat yang semakin kelaparan. Yang bekerja di pabrik hanya bisa bekerja dan bekerja hingga letih menghampiri mereka. Namun di sisi lain, Orochi menikmati hasil yang cukup puas untuk hidup bahagia dengan cara yang kotor. Kembali ke masa sekarang, terlihat Orochi yang berubah ke bentuk naganya di hadapan Komurasaki. Akan kubawa kau bersamaku, jangan kau remehkan kebencian dari Korozumi. Ayo kita berpesta di akhirat dan terus bersama-sama.
Namun hal yang tak terduga terjadi di mana Denjiro dengan coolnya menebas kepala Orochi. Lalu Orochi terjatuh mengenaskan. Di samping itu, di ibu kota bunga, lampion yang berisi harapan rakyat sudah berterbangan yang dimana terdapat salah satu isi yang berbunyi, "Aku berharap Orochi dapat menghilang. Atau jika tidak, aku akan lari dari neraka jahanam ini." Nah, di akhir chapter kali ini, Luffy dan Kaido kembali bentrokan menggunakan haki raja. Dalam hal ini, kita diperlihatkan dari jarak yang sangat jauh, sehingga aura haki terlihat jauh lebih besar. Sepertinya mereka tidak mendekat, bahkan Kaido tidak membuka mulutnya lagi. Dan spoiler berakhir dengan wajah mereka yang saling bertatap-tatapan. Nah, itulah spoiler kali ini. Semoga dapat menghibur nakama sekalian. Jika ada kesalahan kata atau yang lainnya, kami minta maaf. Sekian dan matur suwun.